Halo semuanya. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 6 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari dia hari ini. Oke, kita mulai aja. Keep an open mind. Attraction. Getting to know each other. Retreat. Dan romantic feeling. Orang ini pemikirannya sudah terbuka sekarang ya. Yang sempat masih keras kepala kemarin-kemarin atas perasaan dia mendenial atau akibat dari emosi dia yang terlalu menggebu-gebu, akhirnya dia menutup hati atau tidak mau membuka pikiran dia ya, tidak mau mendekat ke kamu. Tapi nyatanya sekarang dia sudah bisa membuka pikirannya, dia sudah terbuka pikirannya, karena ternyata dia masih tertarik sama kamu, masih cinta sama kamu, masih bergairah sama kamu. Dan hari ini tuh dia pengen banget mengenal kamu lebih dekat, lebih dalam. Siapa sih dirimu? Apa sih yang belum aku tahu gitu ya, kata dia. Apa sih yang belum dia tahu dari kamu, tentang dirimu itu seperti apa. Dia pengen mengenal kamu lebih dalam. Dan orang ini kemarin itu sempat sering mengabaikan kamu ya, sering mengabaikan kamu karena dia selalu memfokuskan diri pada pencapaian yang bersifat duniawi ya. Jadi mungkin dia gila kerja ya, semua dipandang itu dengan uang. Jadi waktu itu mungkin kamu nggak terlalu dipandang dia karena mungkin kamu tidak memberikan dia manfaat ya secara materi. Dan hari ini perasaan dia itu sangat menggebu-gebu, ingin kembali sama kamu. Dia masih ada perasaan cinta di sini ya, ada romantic feeling di situ. Dia menyadari bahwa kamulah orang satu-satunya yang dia cintai, yang masih sampai saat ini terpendam ya di hatinya. Kamu itu masih menjadi orang teristimewa di hatinya yang masih dia pendam sampai saat ini. Oke, ada the Fool, ada Seven of Swords, Ten of Cup reverse, Three of Swords, Knight of Pentacles, and Nine of Swords. Oke, orang ini ingin menjalin kembali, ingin kembali untuk menjalin hubungan lagi sama kamu. Tapi ini dia ingin menawarkan suatu hubungan dengan kamu yang benar-benar baru. Dia nggak mau lagi mengungkit-ungkit ataupun membuat situasinya itu sama seperti yang kemarin-kemarin. Dia nggak mau lagi. Jadi dia mau memulai kembali hubungan yang baru dengan kamu, benar-benar pure baru, nggak akan lagi mengungkit-ungkit atau mempersalahkan semuanya. Kalau misalkan memang ada yang sempat belum
terselesaikan masalah di antara kalian, dia akan menyelesaikannya terlebih dahulu sama kamu, dia akan mengkonfirmasinya terlebih dahulu sama kamu ya. Kemudian dia nggak mau lagi mengulang apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dan kemarin memang sempat dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu, tapi ketika dia datang nanti ya, aku lihat di sini dia benar-benar yakin, mantap, percaya diri bahwa memang kamulah orang yang dia tuju dan siap untuk dia berikan komitmen kayak gitu ya. Orang ini dia sadar bahwa kemarin ini dia pernah menipu kamu, pernah membohongi kamu, pernah menyelingkuhi kamu, dan itu entah berapa kali ya, karena di sini aku lihat dia benar-benar yang menutup. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba itu semua terbongkar, tiba-tiba mungkin kamu tahu dengan sendirinya, atau mungkin bahkan dia yang membongkar itu semua. Nah, di sini aku lihat dia merasa malu ya sama kamu, merasa malu sama kamu, ada perasaan tidak enak terhadap kamu karena tindakan dia yang kemarin. Tapi aku lihat di sini dia memang sekarang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Kenapa? Karena setelah kemarin dia pergi meninggalkan kamu karena dia lebih memilih pihak ketiga atau selingkuhannya, atau ya karena kalian bertengkar karena ada yang terungkap dari dia ya, kebohongan dia atau perselingkuhan dia yang terungkap, kemudian kalian berpisah. Ternyata kamu tidak menunjukkan galau, tidak menunjukkan rasa kehilangan atau kesedihan atau apa, justru malah di sini kamu fine aja sampai detik ini ya. Kamu merasa bahagia dengan hidupmu sendiri. Nah, di situ dia merasa hancur. Di sini dia merasa ya kehilangan banget ya, karena kamu ternyata nggak nyariin dia setelah kalian berpisah seperti itu. Justru malah kamu melanjutkan hidupmu tanpa kecarian dia kayak gitu. Makanya di sini seiring berjalannya waktu perasaan dia berubah ya. Oh, ternyata kamu orang yang bervalue, kamu orang yang elegance, kamu orang yang bermartabat kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan udah disakiti ya, harga dirimu itu ternyata tinggi. Kamu nggak lagi harus mengejar-ngejar atau mengemis-ngemis cinta dari dia ya. Kamu ternyata punya nilai, seseorang yang punya nilai, terutama dari harga diri gitu. Nah, inilah yang membuat dia merasa terpacu ya perasaannya untuk bisa memiliki kamu lagi gitu. Kemudian aku lihat di sini ya, hubungan kalian ini juga sempat tidak direstui oleh keluarga ataupun orang tua. Nah, kamu mungkin sudah mengutarakan itu ya, entah ini dari pihak keluarga dia ataupun keluargamu yang tidak merestui. Kamu mengutarakan kamu siap untuk meyakinkan orang-orang yang tidak merestui kalian ya, keluarga kalian ataupun orang tua kalian. Tapi ternyata aku lihat di sini justru malah dia yang menyerah ya. Dia menyerah untuk tidak memperjuangkan kamu. Terus itu dia malah berselingkuh, dia berbohong, banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu. Ya, inilah salah satunya kenapa aku lihat energi dia itu pengen datang lagi tapi kok nggak action ya. Karena ini ya, banyak sekali ya kesalahan yang kemarin dia lakukan ke kamu, bahkan di sini tidak memperjuangkan kamu. Itulah yang membuat hati dia itu masih belum siap untuk maju ke kamu, untuk ngedatengin kamu itu belum siap gitu ya. Dia merasa malu, dia merasa nggak enak hati sama kamu ya, karena kamu mau berjuang tapi justru malah dia yang menyerah, bahkan malah sampai berselingkuh kayak gitu nih. Dikonfirmasi lagi dengan Three of Swords ya, ada air mata di sini. Aku lihat sebenarnya kamu ini setiap dia berselingkuh, yes, kamu selalu mengeluarkan air mata dan dia tahu itu.
ya, karena di sini aku lihat mungkin kamu sempat waktu itu saat dia selingkuh, kamu sempat mengejar-ngejar dia, karena di sini ada Seven of Swords. Kamu ternyata sekarang udah beda ya, kamu udah bervalue, kamu punya harga diri, harga dirimu tinggi. Jadi karena di sini Three of Swords, mungkin kamu dulu pernah sampai meneteskan air mata ketika dia berselingkuh. Nah, ketika dia coba lagi untuk berselingkuh dari kamu, di sini ternyata dialah yang mengeluarkan air mata. Dia menangis, dia kecewa pada diri sendiri, dia menyesal ya, karena dia telah berkhianat denganmu kayak gitu ya. Padahal kamu di sini orang yang tulus ya. Ya, intinya dia menyesal ya, menyesal karena telah mengkhianati kamu. Nampaknya orang ini ya, yang perasaannya sedang kita pantau nih, orang ini tuh orang yang memang gila kerja ya, bahkan sampai sering mengabaikan kamu, sampai sering tidak memberikan komunikasi atau kabar ke kamu ya, aku lihat di sini. Tapi sebenarnya orang ini tuh orang yang bisa kok kalau diajak setia ya. Orang ini bisa diajak setia asalkan dia merasa nyaman pada pasangannya. Dan aku lihat di sini memang kemarin mungkin sempat dia belum siap kan berkomitmen dengan kamu, makanya dia hanya fokus sama kerja, cari uang ya. Di sini pun ia masih sama, ketika nanti dia datang dia memang masih gila kerja, tapi dia akan merubah sikap dia. Yang dulunya dia cuek sama kamu, yang dulunya dia tidak peduli dengan kamu, kalau misalkan kamu menerima dia akan berubah. Dia akan lebih perhatian sama kamu, dia akan berdedikasi banget sama kamu, dia akan setia banget sama kamu. Walaupun ya orang ini tuh memang nggak bisa diajak romantisan ya, tapi sebenarnya jujur di hati dia yang paling dalam itu ya, dia tuh cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Cuman memang style orangnya itu ya, karakteristik orangnya itu memang nggak bisa menunjukkan perasaannya lewat hal-hal yang romantis kayak gitu. Jadi mungkin kamu dengan dia kalau menjalin hubungan itu ya memang kayak hambar, kayak apa ya, kayak datar kayak gitu aja gitu ya. Jadi nggak ada kayak percikan-percikan yang gimana gitu, enggak ya, karena memang sifatnya seperti itu. Jadi aku lihat memang kamu butuh effort ya untuk bisa tarik ulur ya, bisa dibilang tarik ulur ataupun menstimulasi dia agar dia mau effort juga gitu ke kamu, untuk ya kalau misalkan kamu pengen lah hal-hal romantis yang yang kamu dapatkan dari dia gitu, kamu pengen mendapatkan hal-hal romantis gitu dari dia, kamu namanya butuh strategi ya, butuh taktik untuk menstimulasi dia agar dia mau gitu melaksanain hal-hal yang bersifat romantis kayak gitu ya. Tapi aku lihat di sini memang orang yang pekerja keras dia ini ya, terus juga dalam bekerja juga jujur sebenarnya. Terus juga aku lihat di sini orangnya ya bisa setia kok ya, bisa setia asalkan ya itu tadi, dia merasa nyaman sama pasangannya. Maka dari itu kalau misalkan kamu nanti dia datang gitu ke kamu, terus oke, hatimu ternyata mantap juga sama dia, aku sarankan jangan sampai membuat dia merasa tidak nyaman, atau kamu mengungkit-ungkit masa lalu dengan dia, atau kamu ya cari-cari masalah gitu ya. Hal-hal kecil aja diperdebatkan, itu jangan. Karena orang ini nih orang yang aku lihat sih rasional ya, kalau mikir itu rasional, yang real aja, yang sesuai logika. Kalau dia melihat hubungan ini itu banyak resikonya, justru dia akan lari gitu ya. Yaitu karena banyak resiko makanya dia nggak nyaman. Makanya di sini kemarin dia sempat banget dia ngeliat kamu nggak direstui kan, kalian tidak direstui oleh keluarga, dia nggak mau memperjuangkanmu, terus dia malah cari yang lain gitu kan, dia selingkuh akhirnya ninggalin kamu gitu. Memang orangnya sifatnya itu tidak bisa mengambil resiko dalam hubungan kayak gitu. Kalau misalkan
nggak bisa dipertahankan, ya udah dia lari. Jadi memang harus dari kamunya yang mau mengusahakannya gitu, dan lebih effort ya, lebih menstimulasi, lebih mendukung. Jadi gitu ya. Kamu butuh kalian butuh untuk lebih mensupport dia, lebih membuat dia merasa percaya diri ya, membuat dia merasa nyaman dalam hubungan, dalam keluargamu juga dia harus distimulasi agar dia lebih merasa nyaman, lebih didukung lah oleh kamu, kayak gitu intinya ya. Agar dia nggak lari. Emang sifatnya itu seperti itu, karakteristik orangnya seperti itu, berpikir secara logika, nggak berani mengambil resiko dalam hubungan, emang gila kerja ya. Apalagi mungkin karena di dunia ini kan ya, di dunia ini misalkan kalau dia laki-laki, wanita di dunia ini kan banyak, jadi menurut dia ya udah nggak cuma kamu kok yang bisa dia jadikan pasangan gitu, yang lain juga ada gitu. Makanya gampang banget dia kalau ngeliat ada rintangan, halangan yang kayaknya ngebuat dia sulit atau mentok gitu, ya udah pergi cari yang lain kayak gitu ya. Oke, Nine of Swords reverse. Bahkan sampai hari ini dia masih menyesal ya, karena telah menyelingkuhi kamu, karena telah berbohong sama kamu, karena telah tidak jujur dengan kamu ya. Di sini dia menyesal banget, dia malu banget sama kamu karena dia telah melakukan hal-hal bodoh seperti itu terhadap kamu. Padahal di sini kamu tulus, kamu cinta sama dia ya. Kamu selalu mendukung dia. Di sini aku lihat ya. Jadi benar-benar ada penyesalan yang sangat-sangat mendalam dari dia terhadap kamu ya. Dia malu banget ya. Dan apa ya? Apalagi udah dia selingkuh terus ketahuan sama kamu, dan kamu malah ya udah, sekarang tuh kamu udah kayak yang let it go aja, kamu nggak mau mempermasalahkan ini, kamu tidak mau meminta tanggung jawab dari dia. Hatimu begitu besar gitu ya, untuk mengikhlaskan, untuk memaafkan dia. Lebih merasa malu lagi dia, lebih merasa menyesal lagi dia, lebih merasa tidak enak lagi sama kamu ketika kamu memperlakukannya seperti ini. Kamu memaafkan dia, kamu nggak mempermasalahkan lagi, kamu udah tidak meminta pertanggungjawaban dari dia, kamu tidak tidak marah dengan dia, dan kamu justru malah bahagia dengan hidupmu, kamu melanjutkan hidupmu, kamu ikhlaskan segalanya, kamu memaafkan semuanya. Lebih merasa bersalah lagi dia. Jadi aku lihat hari ini sampai detik ini dia masih merasa bersalah sama kamu. Makanya kenapa dari kemarin tuh bacanya dia pengen datang lagi, tapi kok nggak action untuk datang ya, karena ini ya, karena ini semua dia masih merasa bersalah sama kamu, masih belum mampu untuk menguatkan hati gitu ya. Belum ya, intinya belum punya muka tembok lah untuk menghadapin kamu kayak gitu. Oke. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Kalau misalkan ini ternyata vice versa, terbalik gitu ya, ternyata ini cerita kamu dan ini perasaan kamu, dan ya terbalik lah ya, ternyata yang tersakiti itu dia gitu ya. Ya udah, berpikir cerdas aja lah ya. Karena ini kan pembacaannya general, jadi bersifat kolektif gitu. Jadi berpikir cerdas aja. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya cerita dan keadaannya sama dengan kalian. Maka ini ya pembacaan untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.